Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 2350191072. Saya berasal dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Isolasi Senyawa Flavonoid dari Daun Salam, atau bisa juga disebut dengan Syzygium polyanthum. Nah, makalah ini membahas mengenai kajian tanaman daun salam, aktivitas farmakologinya, yaitu terkhusus untuk flavonoid, metode isolasi senyawa flavonoid, serta identifikasi senyawa flavonoid berdasarkan jurnal referensi yang saya ambil. Untuk slide latar belakang ini mencangkup tentang flavonoid ini merupakan salah satu kelompok metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman. Dan senyawa ini termasuk golongan polifenol yang memiliki berbagai aktivitas biologis penting bagi kesehatan manusia, seperti antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, dan antimikroba. Nah, salah satu tanaman yang diketahui mengandung flavonoid ini yaitu daun salam gitu. Tanaman ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga telah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti diabetes, diare, gangguan pencernaan. Nah, oleh karena itu, penelitian mengenai isolasi dan identifikasi flavonoid dari daun salam menjadi penting untuk mengetahui potensi senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam kajiannya, yaitu tentang bagaimana metode isolasi flavonoid dari daun salam. Yang selanjutnya, bagaimana proses identifikasi senyawa flavonoid hasil isolasi daun salam. Yang ketiga, bagaimana proses atau potensi aktivitas farmakologi flavonoid dari daun salam. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui proses isolasi flavonoid dari daun salam, yang selanjutnya mengidentifikasi senyawa flavonoid yang diperoleh melalui analisis spektrofotometri, serta memahami potensi aktivitas biologis dari senyawa daun salam. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang kajian tanaman daun salam atau klasifikasi tanaman daun salam. Nah, daun salam ini termasuk ke dalam golongan kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, sedangkan kelasnya yaitu masuk ke dalam kelas Magnoliopsida. Ordonya Myrtales, sedangkan familinya Myrtaceae, dan genusnya termasuk genus Syzygium. Sama seperti spesiesnya, maka disebut juga dengan Syzygium polyanthum. Tanaman ini atau tanaman daun salam ini merupakan pohon yang dapat tumbuh hingga sekitar 20-25 meter tingginya. Daunnya berbentuk lonjong hingga elips dengan warna hijau tua dan memiliki aroma yang khas. Tanaman daun salam juga banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan sering dimanfaatkan baik sebagai bumbu masakan maupun sebagai obat tradisional. Nah, untuk slide ini menjelaskan tentang kandungan kimia dari daun salam. Daun salam ini diketahui mengandung berbagai senyawa metabolik sekunder seperti flavonoid, tanin, alkaloid, steroid, triterpenoid, serta minyak astiri yang mengandung senyawa seperti sitral dan eugenol. Di antara berbagai senyawa tersebut, atau yang saya sebutkan tadi, flavonoid ini menjadi salah satu senyawa yang paling banyak diteliti karena memiliki aktivitas farmakologis yang cukup luas. Nah, selanjutnya yaitu tentang aktivitas farmakologi daun salam. Flavonoid yang terdapat pada daun salam ini dilaporkan memiliki beberapa aktivitas biologis penting. Yang pertama adalah aktivitas antioksidan, yaitu kemampuan flavonoid untuk menangkap radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Yang kedua yaitu aktivitas antidiabetes. Antidiabetes ini yang dimana flavonoid ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan menghambat enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat. Yang selain itu, flavonoid juga memiliki aktivitas antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan serta aktivitas antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, masuk ke dalam pembahasan metode isolasi flavonoid. Pada penelitian yang menjadi referensi dalam makalah, proses isolasi flavonoid ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol untuk menarik senyawa metabolit sekunder dari daun salam. Yang kedua, ada dilakukannya vaksinasi menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Setelah itu, dilakukan hidrolisis menggunakan asam klorida untuk memecah ikatan glikosidanya. Yang selanjutnya, dilakukanlah pemisahan menggunakan kromatografi kolom hingga diperoleh senyawa flavonoid yang lebih murni. Untuk PPT kali ini ada penjelasan tentang diagram proses isolasi.
dari senyawa daun salam. Pada tahapan pertama, seperti pada PPT atau dalam gambar, jadi awalnya daun salam kering ini dikeringkan hingga kadar airnya rendah, bisa menggunakan oven atau di bawah sinar matahari hingga kadar airnya rendah gitu ya. Kemudian dihaluskan menjadi serbuk seperti pada gambar. Yang tahapan kedua yaitu ekstraksi metanol. Ekstraksi metanol ini hasil serbuk yang telah dikeringkan tadi diekstraksi menggunakan metanol dengan metode maserasi selama 3 kali 24 jam sambil sesekali diaduk seperti pada gambar tuh. Kayak awalnya serbuk, terus nanti diekstraksikan menggunakan metanol, diaduk, sesekali diaduk gitu, digoyangkan, yang nanti akan menghasilkan ekstrak metanol. Prinsip dari ekstrak metanol ini bahwa metanolnya itu harus dapat melarutkan senyawa flavonoid yang bersifat polar. Nah, masuk ke tahapan ketiga, yaitu praksinasi pelarut. Praksinasi pelarut ini, ekstrak metanol dipraksinasi bertingkat menggunakan pelarut dengan kepolarannya juga meningkat gitu, bertahap. Yang pertama menggunakan pelarut N-heksan yang bersifat nonpolar, yang kedua menggunakan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar, yang ketiga N-butanol yang bersifat polar, dan yang terakhir menggunakan air yang bersifat sangat polar. Si praksinasi pelarut ini mempunyai prinsip yaitu Lick dissolved slide, yaitu senyawa akan terpisah berdasarkan tingkat kepolarannya, sehingga kita dalam penelitian makalah dijelaskan menggunakan 4 pelarut gitu. Nah, masuk ke tahapan keempat yaitu hidrolisis asam. Hidrolisis asam ini fraksi yang terpilih yaitu etil asetat atau butanol dihidrolisis dengan HCl untuk memutus ikatan glikosida flavonoidnya. Jadi fraksi terpilih ditambah dengan HCl2N, kita lakukan hidrolisis asam yang nantinya akan menghasilkan hasil hidrolisis gitu, seperti pada gambar. Nah, prinsipnya mengubah flavonoid glikosida menjadi aglikon yang lebih mudah dipisahkan nantinya gitu. Selanjutnya ada tahapan kelima, ada kromatografi kolom gitu. Nah, hasil hidrolisis tahapan keempat tadi dipisahkan menggunakan kromatografi kolom dengan fase diamnya yaitu silika gel. Nah, kayak pada gambar, elusinya bertahap dengan pelarut yang sesuai gitu, sehingga nanti menghasilkan fraksi serupa yang dapat dikumpulkan gitu. Sama prinsipnya, memiliki prinsip pemisahan berdasarkan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Pada tahapan keenam, ada isolat flavonoid murni. Nah, ini udah mencapai tahapan terakhir gitu, ingin mendapatkan isolat murni. Nah, si fraksi murni ini diuapkan hingga kering hingga diperoleh isolat flavonoid murni gitu. Yang selanjutnya ada tahapan identifikasi senyawa flavonoid. Senyawa hasil isolasi dianalisis menggunakan beberapa metode dalam makalah yang saya ambil. Yang pertama ada uji fitokimia yang menggunakan uji sinoda, AICL3, Willstatter, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada KLT atau TLC, Polanoda dan RE-Value. Yang selanjutnya ada menggunakan UV visible, yang diukur panjang gelombang maksimumnya. Selanjutnya diukur juga, dianalisis juga menggunakan FTIR, yaitu gugus fungsi senyawa. Yang terakhir menggunakan HPLC, yang untuk mengidentifikasi, kuantifikasi, dan kemurnian senyawa dari daun salam gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada PPT kali ini, identifikasi senyawa flavonoid ini dianalisis menggunakan beberapa metode gitu. Ada kromatografi lapis tipis, TLC, spektrometri UV visible, FTIR, dan HPLC gitu, atau HNMR. Metode ini digunakan untuk mengetahui struktur senyawa flavonoidnya gitu kan. Nah, untuk hasil analisis dari identifikasi senyawa flavonoid tadi sudah dirangkum dalam PPT seperti hasil analisis TLC. Hasil analisis TLC atau kromatografi lapis tipis ini menggunakan fase diamnya silika gel 60F254, sedangkan fase geraknya atau LW-nya menggunakan N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 60/40 yang menunjukkan hasil satu noda dengan nilai RF 0,60 yang menandakan bahwa senyawa hasil isolasi relatif murni dan homogen. Sedangkan untuk hasil analisis UV visible menunjukkan dua puncak spektrum, yaitu 215 dan 276 nm gitu. Pada puncak 215 ini menunjukkan transisi pi ke pi bintang gitu dari cincin benzenoid, sedangkan
puncak 276 nm ini berkaitan dengan sistem konjugasi pada cincin flavonoid. Pola ini merupakan ciri khas senyawa flavonoid, khususnya golongan dihidroflavonol. Nah, selanjutnya ada analisis FTIR. Seperti pada gambar, analisis menggunakan FTIR ini untuk mengetahui gugus fungsi dalam senyawa gitu. Ditunjukkan spektrumnya itu beberapa pita gitu. Yang pertama ada 3537 sampai 3242 cm menunjukkan gugus OH fenolik, dan selanjutnya yaitu ada 1707 menunjukkan gugus karbonil. Terus ada 1618 sampai 1425 menunjukkan cincin aromatik, dan yang terakhir 1271 menunjukkan gugus fenolik gitu. Keberadaan gugus-gugus ini sesuai dengan struktur dasar flavonoid. Untuk kesimpulan atau untuk PPT terakhir, berdasarkan kajian yang dilakukan pada makalah yang saya teliti, dapat disimpulkan bahwa daun salam ini mengandung berbagai senyawa metabolik sekunder, termasuk flavonoid yang memiliki potensi aktivitas biologis. Nah, proses isolasi flavonoid ini dilakukan melalui beberapa tahapan seperti ekstraksi, fraksinasi, dan kromatografi kolom, yang menghasilkan atau hasil identifikasinya menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh merupakan dihidroflavonol yang termasuk dalam kelompok flavonoid. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.